Kita bakal belajar if else di chapter 6 ini. Jadi langsung aja. Package main, import fmt function main. Kita punya variabel a, itu isinya angka 50. Terus kita bakal tentuin apakah angka 50 ini termasuk angka yang besar atau angka yang kecil. Bisa pakai if a lebih besar dari 50, maka dia bakal ngasih tahu pakai fmt print bahwa angkanya itu adalah termasuk angka yang besar. Tapi ada kondisi lain, kita bakal pakai else if. Sebenarnya bisa aja kalau langsung mau pakai else, tapi kita coba pakai else if biar lebih kompleks. Tapi kalau a-nya itu lebih kecil dari 50, berarti angka itu termasuk angka kecil. Dan terakhir itu ada else. Else itu adalah kondisi terakhir kalau else if-nya itu nggak sesuai. Else fmt print itu 50. Oke, coba di run kayak gimana ya. Itu 50 karena memang ini 50. Jadi ini kan kita punya variabel a, dia nggak sesuai sama if a, karena if a itu lebih besar dari 50. Apakah 50 itu lebih besar dari 50? Enggak dong, kan sama aja. Makanya dia nggak sesuai sama kondisi yang pertama ini. Terus karena nggak sesuai, dia bakal turun ke else if. Apakah 50 lebih kecil dari 50? Enggak juga. Karena dia nggak sesuai sama syarat yang kedua, dia bakal turun lagi ke yang paling bawah, else. Jadi ya jawabannya itu 50. Karena mau apa lagi? Tapi gimana kalau kita nggak usah pakai variabel kayak gini deh? Kita pakai input aja, biar kita bisa terserah mau angka berapa. fmt scan. Jangan lupa ya kasih angka dan sebelumnya tanda dan a. Barang 100. Oke, itu angka besar. Run lagi 20, itu angka kecil. Jadi gitu if else. Kalau mau coba yang lebih agak kompleks, kayaknya bisa deh kayak gini. Bikin lagi var b integer, terus var c integer. Berarti bikin fmt scan-nya 3 kali juga b sama c. Tadi di chapter 5 kita udah belajar tentang operator perbandingan, dan kita bakal pakai itu di sini. If a lebih kecil daripada b dan b lebih kecil daripada c, berarti angkanya urut dari yang terkecil gitu. Terus else if, kayaknya langsung aja kita pakai else. Angkanya tidak urut dari yang terkecil gitu. Coba di run. A nya 10, 20, 30, dan ya angkanya urut dari yang terkecil. Tapi gimana kalau angkanya kayak gini, 10, 5, 15? Maka angkanya tidak urut dari yang terkecil, karena habis 10 itu 5. Karena 5 itu nggak lebih besar dari 10, makanya nggak urut dari yang terkecil. Dari gitu gampangannya if sama else. If else gampang ya, if else cuma kayak gini aja.
Habis itu kita bakal kerjain 2 soal yang pernah dibahas di praktikum. Ini kita komen aja karena udah pakai, copy aja package main sama function lainnya. Nah ini soal pertama, kita bakal tentuin apakah suatu bilangan itu genap positif. Jadi angka genap itu kan angka yang kalau dibagi sama 2 dia bakal habis. Jadi kayak gini, var angka integer terus fmt print masukkan angka sama fmt scan buat nangkep angkanya, angka. If karena angka genap itu habis dibagi 2, berarti if angka modulus 2 sama dengan 0, jangan lupa ya, sama dengan itu 2 kali, sama dengan 0, maka yaitu fmt print angka genap di run 3. Oke, karena kita belum ngasih kondisi kalau angkanya bukan genap, jadi kita bakal tambahin else. Else nya apa? fmt print itu bukan genap. Ini ya, coba di run lagi, angkanya 5. Nah itu bukan genap. Karena apa? Karena 5 nggak habis di modulus 2. Kan 5 itu kalau di modulus 2 saya 1 ya, bukan 0. Jadi gitu, ini program buat nentuin apakah suatu bilangan itu bulat atau ganjil. Nah tadi dibilang bahwa soalnya itu nggak cuma nentuin genap ganjil, tapi apakah positif juga. Jadi kita perlu operator dandan buat bikin syarat yang kedua. Kalau ini udah terpenuhi, maka kondisi yang kedua juga harus terpenuhi. Apa kondisinya? Angka itu harus lebih besar daripada 0, karena nggak boleh negatif. Coba ya. Minus 2. Minus 4 deh, minus 4. Minus 4, ini angka genap, tapi dia di bawah 0. Gimana hasilnya? Oke, harusnya genap. Kayaknya kita bakal bener lagi kodenya. Ini deh. Itu oke. Angka genap positif. Terus kita bakal bikin else if di sini karena kondisinya lebih dari 1. Else if angka modulus 2 sama dengan 0, terus dandan tanda seru ini kan artinya tidak ya, tidak dalam kurung angka lebih dari 0, maka fmt print itu angka genap tapi negatif. Terus kita bisa bikin else if lagi. Else if angka di modulus 2 tidak sama dengan 0, tapi angkanya itu lebih besar dari 0. Oh ya, jangan lupa 0. Nah ini berarti fmt print-nya itu bakal jadi itu bukan angka genap tapi positif. Dan terakhir, kondisi yang paling akhir adalah fmt print itu bukan angka genap positif.
Coba kalau kita run, gimana hasilnya? Masukkan angka -4. Oke, itu angka genap tapi negatif. Coba dirun lagi, 4. Oke, itu angka positif, angka genap positif lebih tepatnya. Gimana kalau 5? Itu angka genap, itu bukan angka genap tapi positif. Dan terakhir -1, coba, itu bukan angka genap positif. Jadi itu dia buat soal nomor 1, dan kita bakal beralih ke soal nomor 2. Ini jangan lupa di komen aja karena udah aku pakai, atau mau dihapus juga boleh sih, tapi di komen aja, komen. Soal yang kedua itu kita bakal nentuin apakah suatu mahasiswa itu nilainya A, B, C, atau dan seterusnya. Jadi misalkan ada mahasiswa nilainya itu 85, berarti nilainya tuh termasuk ke A. Tapi kalau nilainya itu bukan 85 atau di bawahnya, bisa jadi masuknya ke B, C, D, atau E gitu. Langsung aja var nilai sama dengan integer. Oke, integer, terus fmt print nilai, fmt scan nilai. Oke, jadi Golang udah bakal langsung nangkep angkanya karena ada scan ini. Langsung masuk aja ke if else. If kalau angkanya itu kalau nilainya itu lebih dari 85, berarti nilai dia itu termasuk A. Tapi else if nilainya itu kurang dari 85 dan nilainya masih di atas 75, maka dia B. Berarti nilai lebih besar dari 75 atau lebih besar sama dengan kebalik 75. Terus ini lebih ini sama dengan juga deh, sama dengan enaknya pakai sama dengan nggak ya? Nggak usah deh, gini aja. Kalau dia nilainya itu kurang dari sama dengan 85 dan lebih besar daripada 75, maka nilainya itu termasuk ke B gitu. Bikin lagi else if-nya, bikin else if lagi. Kalau kondisinya itu lebih besar sama dengan 75 dan lebih besar dari 65, maka nilainya C. Bikin lagi, kalau nilainya itu lebih besar sama dengan 65 dan lebih besar daripada 55, kalau nilainya itu lebih kecil sama dengan 65 dan nilainya lebih besar dari 55, maka nilainya D. Dan terakhir pakai else aja, fmt print nilai langsung aja gitu ya. Jadi kalau nilainya dia itu di atas 85, dia nilainya A. Tapi kalau nilainya itu dalam rentang 85 sampai 75, yang berarti lebih dari 75 dan kurang dari sama dengan 85, maka nilainya B. Kemudian kalau nilainya kurang dari sama dengan 75 tapi di atas 65, berarti C. Kemudian kalau nilainya itu kurang dari sama dengan 65 tapi lebih besar dari 55, berarti D. Di bawahnya itu udah berarti E. Langsung aja kita run. Nilainya 80, berarti B. Oh ya, ini kalau mau ngebersihin terminal bisa pakai clear. Nah, nilainya 90 A
nilainya 50, berarti dia E. Dia bakal dapat nilai E karena di bawahnya 55 gitu. Tapi kalau 55 gimana? Sama aja, karena di sini tandanya tuh lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan kayak gini, berarti 55 itu masih termasuk D, ya enggak? Oh gitu. Nah ini nih, nah dia bakal pakai ini lebih dari sama dengan, maka hasilnya 55 itu masuk ke D. Tapi kalau ini dihapus ya bakalnya masuk ke E sih. Coba masuk ke E enggak? 55 ya gitu. Jadi kita udah ngerjain 2 soal yang pernah dibahas di praktikum buat materi LC